Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi matematika tentang perbandingan ya. Nanti membahas sebentar tentang tugas yang kemarin, kemudian dilanjutkan tentang perbandingan senilai. Perbandingan senilai ini yang ibaratnya masih agak mudah ya. Kita lanjutkan untuk perbandingan, materi perbandingan lagi besok di Vidcon berikutnya. Nah, untuk pertemuan hari ini, mari kita buka dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Mas Huda. Mas Huda sudah siap? Ya, mari Mas Huda, silahkan. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Huda. Ya, nanti pas penutup Mas Huda kembali nggih. Ya. Mari anak-anak langsung saja kita mulai dengan membahas tugas yang hari Senin kemarin. Langsung Bu Mawar share ya. Apakah anak-anak bisa melihat paparan dari Bu Mawar? Bisa. Belum. Ya, yang belum ditunggu bentar. Sinyalnya pasti. Belum. Ya, sudah semua ya sekarang ya? Belum. Oh. Kalau ada teman yang sudah, terus ada teman lain yang belum, coba cek sinyalnya. Mas. Soalnya kalau harusnya ada temannya yang sudah, berarti harusnya semuanya juga sudah. Salah si Jiwa. Ya. Langsung kita mulai ya. Mikrofon yang tidak merespon jawabannya Bu Mawar dimatikan dulu nggih. Karena Bu Mawar bisa mendengar dan teman-teman bisa mendengar cuitan burung, bisa mendengar obrolan di belakang ya. Oke, yuk kita kondisikan pertemuan hari ini. Mohon mikrofon dimatikan terlebih dahulu. Ya. Oke, baik kita mulai. Kita membahas tugas yang kemarin. Pak Karto menanam bibit pohon mangga dan rambutan di kebunnya. Jumlah bibit pohon yang ditanam seluruhnya 96 buah. Banyak bibit pohon mangga yang ditanam 36 buah. Nah, sekarang kita lihat anak-anak. Oke. Kita lihat anak-anak. Ini bibit pohon mangga. Ini rambutan. Berarti kan ada mangga, ada rambutan. Nah, seluruhnya itu 96 buah. Berarti kita tulis di sini seluruh atau semua. Itu sama dengan 96. Banyak bibit pohon mangga yang ditanam 36 buah. Berarti mangga sama dengan 36. Kalau mangga 36, padahal yang ditanyakan mangga dan rambutan, anak-anak bisa mencari rambutannya enggak berapa buah? Bisa enggak? Bisa. Berapa rambutannya? Bisa. Berapa rambutannya, Nak? 10. Berapa? 60. Oke. Nah, anak-anak harus mencari ini dulu ya, sebelum menjawab A, B, C, D, E. Sekarang kita lihat yang A. Perbandingan banyak bibit pohon mangga banding semua, ya. Berarti mangga, kalau perbandingan itu titik 2 gini ya. Semua. Nah, sekarang mangganya berapa? 36. 36. Semuanya berapa semuanya? Semuanya berapa? 96. Sederhanakan. Cara penyederhanaan itu ke FEB. Dua-duanya harus bisa sama-sama dibagi. Nah, sekarang dibagi berapa, Nak? 12. Langsung bagi 12 ya. Berarti ini langsung bagi 12. Kalau kiri bagi 12, kanan juga harus dibagi 12. 36 bagi 12 berapa, Nak? 3. 3.
96 dibagi 12 ada berapa? 8. 8. Ini masih bisa dibagi lagi nggak menurut anak-anak? Tidak. Tidak ya, berarti Tidak. paling sederhana. Kalau adik anak-anak nggak bisa langsung 12, langsung dibagi 2, bagi 2 itu juga boleh ya. Nanti hasilnya sama saja. Begitu. Nah sekarang berarti ini 3:8 jawabannya. Begitu ya. Oke, paham ya. Sekarang yang B. Halo Mas, siapa ya yang ngobrol sendiri nge? Sekarang yang B. Perbandingan banyak bibit pohon mangga dan rambutan. Berarti M dibanding apa nak? M dibanding apa? R. Oke, baik. M dibanding R. M-nya berapa? 36. Dibanding R. R-nya 60. Ini kan? 60. Berarti yuk kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa nak kira-kira? 12. Ya, dibagi 12. 36 dibagi 12 pinten? 3. 60 bagi 12 pinten? 5. Berarti ya sudah. Perbandingan banyak bibit pohon mangga dan rambutan berarti 3 dibanding 5. Paham nggih? Paham ya? Oke, sekarang yang C yuk. C, ini apa banding apa yuk? Mangga dan rambutan. Semua bibit pohon. Apa? Ini Bumar tulisnya apa Bumar nulisnya? Apa? Bumar nulisnya apa ini? Apa banding apa? S banding S banding R. S banding R. S-nya berapa? 96. 96 banding 6. banding rambutannya 60. Sama-sama bisa dibagi berapa, Nak? 12. Bagi 12. Yuk, lagi kayak tadi. 96 bagi 12. 8. 8. 60 bagi 12. 5. 5. Berarti perbandingan banyak sama pihin bobot. Ini bibit pohon ya, bibit pohon sama rambutan berarti 8 banding 5. Oke, sip. Paham yang ini ya, sekarang yang D sama E. Ini Bumar hapus dulu. Yuk, kalian perbandingan selisih pohon mangga dengan rambutan sama semua. Nah sekarang pohon mangganya 36, kan berarti kan D. Kan kita harus nyari selisihnya dulu toh. Ya enggak, berarti kan selisih mangga dan rambutan. Mangga dan rambutan, mangganya ada 36, rambutannya ada 60. Berarti selisihnya berapa, Nak? Kurangi. Iya, besar kurangi kecil. Yang besar yang 60. 24. Berarti 24. Nah, dari sini kita bisa menjawab, Nak. Menjawab, Nak. Oke. Selisih bibit pohon mangga dengan rambutan. Berarti selisih M dan R dibanding semua S, ya enggak? Selisihnya tadi berapa? 24 dibanding semuanya berapa? 96. Nah, sekarang dibagi berapa kira-kira, Nak? 12. 12 dibagi 12. Berarti hasilnya berapa? 2 banding 2 8. banding 8. Masih bisa disederhanakan enggak? 8. Masih bisa disederhanakan
tidak? Masih. Sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi berapa? 2. Nah, sekarang 8 2 dibagi 2 1. 8 bagi 2 berarti 4. selisih pohon mangga dan rambutan dengan semua itu 1:4. Paham ini? Paham ini? Oke. Sekarang yang E. Sekarang selisih bibit pohon mangga dengan rambutan. Berarti kan sama. Selisih mangga dan rambutan dibanding mangga. Berarti ini Bu Mar tulis berapa ya angkanya ya? Bu Mar tulis berapa ya angkanya ya? Halo, berapa nih Bu Mar nulisnya ini? 24/36. 4 dibanding rambutan mangga ya. Mangga 36. Yo, bagi berapa nak ini nak? 12. Bagi 12 lagi. Nah, berarti 24 bagi 12. 2. Nah, terus 36 bagi 12. 3. Udah paling sederhana ini? Udah paling sederhana? Dah. 2/3, ini 1/4. Oke. Gini ya, ada pertanyaan. Nah, yang belum mengerjakan, nanti ketika mengerjakan sudah pembahasan, seperti yang dulu ya, aturan pertama ya, Bu Mawar kurangi nilainya ya, pokoknya. Yang sudah tepat waktu sebelum pembahasan sesuai. Kalau nilainya 100 ya 100, tapi kalau yang sesudah pembahasan ngirim jawaban seperti yang tepatnya Bu Mawar ini, nah itu berarti Bu Mawar kurangi nilainya. Gitu ya, aturannya seperti itu. Yang rajin nilainya plus, berarti kalau yang kurang berarti nilainya Bu Mawar turunkan. Gitu. Oke, ada pertanyaan anak-anak ini sebelum kita ke materi selanjutnya? Tidak, nggih? Yuk, sekarang lanjut. Ya ini perbandingan senilai. Oke. Sekarang menyelesaikan masalah perbandingan senilai. Apa sih artinya senilai? Perbandingan senilai adalah suatu perbandingan bila perbandingannya semakin besar, maka nilainya juga semakin besar. Jika perbandingannya semakin kecil, maka nilai juga semakin kecil. Berarti, Nak, misal di sini ya, contoh ini tabel perbandingan jumlah hewan ternak. Misalnya Bu Mar punya ayam sama kambing. Perbandingannya itu 8/3. Banyak mana? Banyak mana? Ayam. Ayam apa kambing? Ayam. Ya, ayamnya. Nah, kalau ayamnya semakin banyak, kalau kambingnya semakin banyak, yuk ayamnya juga akan semakin jauh, semakin lebih banyak. Gitu. Ini 8/3. Kalau kambingnya ada 9, wis mesti ayamnya ono 24. Kalau kambingnya ada 30, wis pasti ayamnya 80. Kalau kambingnya 60, berarti ayamnya juga lebih, naik lagi 120. Berarti kalau ini tuh semakin, kambingnya itu semakin tinggi, gitu, ayamnya juga semakin tinggi. Begitu juga kalau kambingnya itu semakin turun, maka ayamnya juga turun. Tetapi pasti lebih besar daripada kambing. Paham anak-anak? Itu senilai. Gitu. Jadi kalau sing A, B, A-ne semakin besar, yo B-ne semakin besar. Kalau A-ne semakin kecil, B-ne semakin kecil. Gitu. Paham itu, Nak? Paham ya? Paham. Paham ya. Paham. Nah, sekarang caranya mengerjakan soal bagaimana? Dilihat nih. Langkah mengerjakan soal perbandingan senilai. Yang pertama, anak-anak harus membaca sambil menulis perbandingannya. Jadi perbandingan yang diketahui di soal itu apa? Kayak tadi, rambutannya berapa, mangganya berapa, itu ditulis. Nah, kemudian menulis yang diketahui banyak dan perbandingannya. Nah, itu nanti ada yang diketahui berapa jumlahnya. Pasti ada yang diketahui, nggak mungkin enggak.
Nah, kemudian menulis perbandingan data yang ditanyakan dan menghitung dengan rumus. Nah, ini anak-anak yang harus hafal. Ketika yang ditanya, terus gimana carinya? Carinya dengan menggunakan rumus ditanya, perbandingan yang ditanya, dibagi perbandingan yang diketahui, kali banyak yang diketahui. Apa nak? Rumusnya apa nak? Yuk diulangi. Perbandingan Perbandingan ditanya yang ditanya dibagi perbandingan diketahui yang diketahui dikali banyak kali diketahui banyak diketahui. diketahui. Oke, maksudnya gimana? Yuk kita lihat bersama-sama. Oke, kita lihat bersama-sama. Dewi buku sebanyak 96 buah. Nah, apa yang Bu Mar catat di sini? Buku sebanyak 96 buah. Apa yang diketahui, nak? Harus ditulis dulu. Memiliki buku sebanyak 96 buah. Apa ini? Apakah ini semuanya, nak? Apakah semuanya ini 96 ini? Ya, berarti tulis aja semua. Semua. Semua itu berarti 96. Paham, nak, ini, nak? Paham, nggih? Paham. Perbandingan buku pelajaran dengan buku cerita ada 5:3. Berarti buku pelajaran ada berapa? 5. 5, betul. Ini kan 5-nya yang apa depan ya. Berarti ini kan yang depan buku pelajaran dulu. Berarti 5 ini punyanya buku pelajaran. Nah, sekarang buku ceritanya ada berapa, nak? Berarti B, 3. C. Sekarang yang ditanya, berapa banyak buku cerita milik Dewi? Gitu. Berapa banyak buku cerita milik Dewi? Nah, sekarang dengan rumus, kan yang ditanya, banyak BC sama dengan, yang ini ditanya, per diketahui, kali diketahui. Gini toh? Ya enggak? Nah, sekarang yang diketahui banyaknya ini tuh apa? Kan ini 96. Ya enggak? Iya. Iya, mboten. Nah, sekarang Bu Mar tanya, semua ini itu tuh perbandingannya berapa? Semua ini perbandingannya berapa, nak? Kalau semua, yuk lihat perbandingannya. Semua itu kan berarti buku pelajaran ditambah buku cerita. Iya enggak? Enggak, mboten? Iya. Iya. Buku pelajarannya ada berapa, nak? Perbandingan loh ya. Hah? Perbandingan buku pelajarannya ada 5 tambah 3 berarti 8. Berarti 96 ini itu perbandingannya ada 8. Paham? Paham, nak? Paham. Paham. Nah, sekarang yang ditanya, ini kan perbandingan toh tadi. Nah, sekarang perbandingan yang ditanya, buku cerita itu perbandingan yang ditanya berapa, nak? Buku cerita perbandingannya berapa? Oh, kok 38? Enggak, no. 3. Buku cerita perbandingannya berapa? 3. Berapa, nak? 3. Kan yang ditanya kan buku ceritanya. Ini kan buku cerita. Tulis aja perbandingannya di sini. 3. Nah, yang diketahui ini, kalian pakai ini, nak. Pakai yang ini. Nah, perbandingan yang diketahui kan semua. Berapa ini? Berapa, nak? 8. 8. Jangan menggunakan buku pelajaran, jangan. Kan yang diketahui yang lengkap semua. Buku pelajaran kalian nggak tahu berapa jumlahnya. Nah, kali banyak yang diketahui kan ini semua juga. Ya enggak? Berapa ini?
96. 96. Paham belum sebelum kita berhitung? Gumar ulangi. Gunakan rumus yang tadi. Perbandingan ditanya, perbandingan diketahui, kali banyak diketahui. Perbandingan yang ditanya itu punyanya siapa? Ya kan yang ditanya buku cerita. Berarti perbandingan buku cerita 3, masukkan di sini. Kemudian perbandingan yang diketahui. Perbandingan yang diketahui lengkap kan punya semua. Tadi udah kita tahu, kita cari 8. Berarti ditulis 8. Kali banyak yang diketahui. Yang diketahui kan ini 96. Berarti kali 96. Paham ya? Paham nggih? Nah, sekarang baru kita hitung-hitung, Nak. Baru kita hitung-hitung. Yuk. 96 bagi 8 bisa nggak, Nak? Bisa. Bisa. Bagi 8 ya. 8 bagi 8. 1. 1. 9 bagi 8. 12. 12. 12 kalikan 3. 36. 36. Berarti banyak buku cerita milik Dewi itu 36. Berarti banyak buku cerita milik Dewi adalah 36 buku. Paham? Paham. Paham? Oke. Oke, lanjut. Oke ya, ini yang paling mudah. Sekarang yuk, sekarang kita ke yang kedua. Oke. Soal yang kedua. Oke, sebentar ya, Nak ya, sebentar ya. Oke, bentar. Oke, maaf Nak ya. Lanjut sekarang. Oke, Pak Hasan memanen ikan peliharaannya. Banyak seluruh hasil panen ikan 480 kg. Perbandingan berat hasil panen ikan gurame, lele, nila ada 9 banding 3 banding 4. Nah, di sini jangan lupa ya, ini sudah 3 ini. Tidak 2 lagi seperti yang nomor 1 tadi. Nah, berapa kilogram selisih hasil panen ikan gurame dengan nilai? Ini nilai ya, bukan nilai. Nilai. Nah, sekarang kita tulis seperti tadi, Nak. Yuk. Pak Hasan memanen ikan peliharaannya. Nah, terus banyak seluruh hasil panen ikan 480 kg. Berarti 480 gram ini kita anggap sebagai apa, Nak? Nih, banyak seluruh hasil panen. Berarti kita tulis apa di sini? Semua atau seluruh sama aja ya, 480 kg. Nah, sekarang perbandingannya kan sudah diketahui. Gurame ada 9, lele ada 3, nila ada 4. Nah, sekarang berapa kilogram selisih hasil panen ikan gurame dengan nila?
Nah sekarang, ini kan yang diketahui semua. Ya mboten? Nah kita cari dulu perbandingannya semua itu berapa. Perbandingan semua itu berapa? Kan perbandingannya 9, 3, 4. Kalau semua berarti diapakan kayak tadi, diapakan? Ditambah. Dijumlah semua. Jumlahkan. Berarti perbandingan semua itu berarti sama dengan 9 ditambah 3 ditambah 4. Paham nak? Perbandingan semuanya. Ini berarti berapa? 9 tambah 3 tambah 4 itu berapa 16. nak? 16. Iya benar. Ini yang kita pakai nak. Ini yang kita pakai untuk diketahui nanti. Waduh. Iya, oke. Nah sekarang kita lihat yang ditanya itu apa. Yang ditanya itu selisih. Selisih apa? Selisih Gurameh dengan Nila. Berarti kan selisih Gurameh dengan Nila. Nah sekarang kayak rumus tadi. Kan yang ditanya selisih Gurameh dan Nila. Sama dengan rumusnya tadi apa? Perbandingan. Ditanya perbandingan apa? Diketahui. Kali banyak diketahui. Iya, atau banyak semua. Nah sekarang perbandingan yang ditanya itu kan selisih Gurameh dan Nila. Berarti perbandingannya antara Gurameh sama Nila. Guramehnya itu 9, Bu Mar kasih ini aja. Guramehnya itu 9, nilainya 4. Berarti selisihnya berapa nak ini? Selisihnya berapa? 5. Ya, selisihnya 5. Paham? Paham? Nah, kalau sudah ada, berarti perbandingan ditanya berapa di sini? Bu Mar tulis berapa? 5. Ayo 5, karena kan selisihnya. Perbandingan diketahui. Yang diketahui tadi apa? Yang komplit tadi. Perbandingannya 16. mana? 16. Kali. Yang banyaknya mana banyaknya? 480 kilogram. Yo, ini bisa di itu enggak? Bisa sederhanakan enggak? Bisa dibagi 16. Dibagi 16 itu ini 1. Kalau 480 dibagi 16 itu 30. Berarti 5 kali 30 berapa? 150. 150 kilogram. Berarti selisih hasil panen ikan Gurameh dengan nila itu 150 kilogram. Paham? Paham? Iya, jadi kalian harus cari dulu. Yang diketahui itu yang komplit dulu. Baru bisa menjawab. Begitu. Begitu nggih? Yuk lanjut ke variasi yang berikutnya, Nak. Yuk, nomor 3 sekarang. Ini yang terakhir ya. Oke, nanti jam 9.45 kita sudahi Fitconnya karena jam 10 Bu Mahar ada pelatihan dari kementerian. Dan sekarang yuk lanjut. Perbandingan harga seekor ayam itik kelinci ada 4:2:7. Berarti kita tulis dulu di sini. Berarti A sama dengan 4. Terus apa nak? Apa nak? Itik dengan 2. Sama dengan 2. Terus kelinci sama dengan 7. Nah sekarang harga seekor ayam 24.000 lebih murah daripada harga seekor kelinci. Kalau lebih murah, lebih mahal, itu berarti sama aja dengan selisih, Nak. Lebih murah atau lebih mahal, itu tuh sama aja dengan selisih sebenarnya. Berarti ini kan yang diketahui selisih.
selisih. Ya enggak? Ya enggak? Ya. Selisih apa dengan apa? Selisih apa dengan apa, Nak? Selisih apa dengan apa, Nak? Ayam dan kelinci. Nah, berapa? 24.000. Nah, sekarang ini kan yang diketahui banyaknya. Kita cari perbandingannya dulu. Berarti perbandingan selisih A dan K. Ayamnya ada 4, ini K-nya ada 7. Oh, Bu Mar masukkan sini aja. Ini ayamnya 4, kelincinya 7. Berarti selisihnya berapa, Nak? Selisihnya berapa, Nak? 3. 3. Berarti nanti yang diketahui itu ini, Nak. Itu, sebagai patokannya yang ini. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya lagi. Berapa rupiah harga seekor itik? Berarti harga itik sama dengan, sama kayak rumusnya tadi. Berarti perbandingan itik, ya, yang ditanya itu apa? Itik, ya, sama perbandingan diketahui kali, karena ini harga ya, berarti harga diketahui. Sekarang perbandingan yang ditanya berapa, Nak? Itik itu perbandingannya berapa? Itik perbandingannya berapa, Nak? 2. Nah, tulis 2 di sini, Nak. 2. Perbandingan yang diketahui. Perbandingan yang diketahui kan ini, yang Bu Mawar kotai biru ini. Yang diketahui kan tadi kan selisihnya. Nah, selisih perbandingannya berapa tadi udah kita cari? Berapa? 3 kali harga yang diketahui. Harga diketahui kan ini. Harga diketahui berapa di sini? 24.000. Yo, ditulis suruh. Bisa nggak disederhanakan 3 sama 24? Bisa. Bisa. Ini bagi 1, ini bagi berapa? Dibagi berapa? 8. 8. 2 kali 8? 16. 16. 3. Betulnya ada 3, berarti gini. Berarti harga itiknya kok murah banget ya ini ya. Harga itiknya 16.000. Paham anak-anak? Paham? Ya berarti langkah pertama, Nak, tulis dulu yang diketahui itu apa. Jangan lupa kalau lebih murah, lebih mahal itu selisih. Lebih sedikit, lebih banyak, itu selisih pokok men. Nah sekarang, yang ini kan yang diketahui, yang harganya kan selisihnya ditulis, selisihnya 24.000. Kemudian karena ini yang diketahui, cari dulu perbandingannya selisih itu berapa. Oh ketemu 3. Kalau sudah ada yang diketahui komplit seperti ini, baru anak-anak bisa menggunakan rumusnya. Gitu ya, kuncinya berarti mencari ini dulu, Nak. Perbandingannya selisih dulu. Paham anak-anak? Paham? Paham, Ge? Nah, kalau sudah paham, saatnya anak-anak mengerjakan tugas ya. Tugasnya ada 3, seperti yang sudah pelajari. 3, nanti tapi tugasnya munculnya jam 10, Ge. Nah, yang pertama, di sini ini pelajaran yang kemarin hari Sabtu, Hati menulis perbandingannya dulu. Perbandingannya. Kemudian yang 2, ini 2 dan 3, ini pelajaran yang sudah kita bahas bersama hari ini. Nih, paham anak-anak? Paham, Ge? Paham. Ya. Nah, kalau misalnya sudah, nanti dicek di Google Classroom jam 10, ya, nanti pasti muncul. Karena Bu Mawar dan Pak Fian sudah mengeset jam 10 tepat, ya. Oke, baik. Kalau sudah anak-anak, apa Mas? Halo? Apa? Ini soal MTK nanti, Om Bu. Iya, jam 10 nanti.
Iya, jam Jadi 10 soalnya. nanti. Iya. Oh, oke. Ini tugasnya jam 10 ya, Mas Kevin ya. Nanti. Ya, Bu. Ya, oke, baik. Anak-anak, Bu Mar sudahi share screen-nya dulu. Oke. Nah, anak-anak, demikian matematika pada pagi hari ini ya. Kita lanjutkan untuk perbandingannya besok menggunakan petir. Nah, tapi besok ya di Fitcon berikutnya. Kita tutup anak-anak pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti tunggu rekamannya. Rekamannya ditunggu ya. Soalnya biasanya mendownloadnya itu agak lama. Mendownloadnya butuh proses. Nguploadnya di YouTube itu juga butuh waktu. Jadi kalau 1 jam itu belum bisa ya. Mungkin jam 12 baru bisa Bu Mar dan Pak Fian upload. Ngaten. Oke, baik anak-anak, mari kita tutup bersama pelajaran matematika pada hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Mas Huda. Mas Huda masih ada di kelas nggak ya? Oh masih, ya. Sip. Mas Huda, halo. Halo. Iya, dengan doa ya Mas. Pimpin nggih? Ya, Iya, silakan Mas. mari kita tutup pembelajaran matematika ini dengan berdoa. Doa mulai. Ya, terima kasih Mas Huda, terima kasih anak-anak yang lainnya, anak yang hebat, yang selalu semangat untuk belajar. Ketemu lagi di Fitcon berikutnya. Jangan lupa mengerjakan tugas ya. Salam sehat selalu. Dadah. Oke. Dadah semuanya. Dadah. 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 Nah, Bu Mar stop recording ya.